Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibin mustafa wa alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan sedikit pembicaraan kita terkait dengan doa, yang mana pada video sebelumnya kita sedikit membahas tentang doa dan keutamaannya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit membicarakan tentang adab-adab di dalam doa, yang mana doa itu adalah salah satu di antara syiar atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu setiap dari ibadah pasti memiliki adab dan tata cara masing-masing. Maka banyak sekali oleh para ulama disebutkan tentang adab dalam berdoa. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sebutkan paling tidak ada 9 adab yang dianjurkan untuk seorang muslim ketika berdoa senantiasa memahami dan memperhatikan poin-poin adab dalam berdoa ini. Maka yang pertama adalah mengucapkan pujian kepada Allah terlebih dahulu sebelum berdoa, dan diakhiri dengan mengucapkan sholawat kepada Nabi SAW. Maka ini adalah salah satu adab dalam berdoa. Jadi ketika kita meminta kepada Allah, tidak langsung kita meminta begitu saja, melainkan kita mulai dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bertahmid, kemudian kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian kita berdoa untuk diri kita dan mendoakan kaum muslimin, kemudian kita sampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah senantiasa husnudzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang senantiasa berdoa. Allah dekat dengan kita dan Allah bersama kita dengan ilmunya atau pengetahuannya, pengawasannya dan penjagaannya. Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita untuk menyerahkan masalah pengabulan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya cukup berhusnudzon bahwasanya Allah pasti akan mengijabahi doa kita. Bahkan ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan engkau merasa yakin akan dikabulkan doa tersebut. Maksud hadis ini, ma'asyiral muslimin, adalah kalian harus merasa yakin dan percaya bahwa Allah dengan kemurahannya dan karunia-Nya yang agung tidak akan mengecewakan seorang hamba yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada berdoa yang ketiga adalah i'tiraf atau mengakui dosa-dosa yang pernah diperbuat oleh hamba. Perbuatan tersebut mencerminkan sempurnanya penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dengan penuh keyakinan kita berdoa dan penuh kesungguhan mengharap Allah mengijabah doa-doa kita. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadukum falyazimil mas'alah wa la yaqulunna Allahumma in syi'ta fa'tini fa innahu la mustakriha lahu."
apabila seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah, dan janganlah ia berkata, "Ya Allah, apabila engkau sudi, maka kabulkanlah doaku ini." Karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari sungguh-sungguh di atas, ma'asyiral muslimin, adalah terus-menerus dalam meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendesak. Kemudian adab yang kelima terkait doa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mendesak terus-menerus dalam berdoa. Meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai putus asa sehingga Allah mengijabahi doa kita. Kemudian yang keenam, di antara adab berdoa adalah berdoa dengan mengulanginya sebanyak 3 kali. Pengulangan ini bisa jadi bentuk takkid atau penguatan atas doa kita. Kemudian yang ketujuh, ma'asyiral muslimin, adalah berdoa dengan lafaz yang singkat dan padat namun maknanya luas, yaitu dengan perkataan ringkas dan bermanfaat yang menunjukkan pada makna yang luas dengan lafaz yang pendek dan sampai kepada maksud yang diminta, dengan menggunakan susunan kata yang paling sederhana sebagaimana keterangan yang terdapat dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abi Dawud, bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, "Kana sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami'a minad du'a wa yada'u ma siwa dzalik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai berdoa dengan doa-doa yang singkat dan padat namun maknanya luas, dan tidak berdoa dengan yang selain itu. Salah satu contoh dari doa ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Farwah bin Naufal. Ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah tentang doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia berkata, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'alimtu wa syarri ma lam a'lam." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah aku kerjakan dan dari keburukan yang belum aku kerjakan. Maka banyak sekali contoh lafaz dalam doa yang secara lafaz itu singkat namun maknanya sangat luas, dan itu banyak sekali dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah adab berdoa. Yang terakhir adalah orang yang berdoa hendaknya memulai dengan mendoakan diri sendiri, kemudian mendoakan untuk kepentingan kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Artinya dalam ayat ini pertama kali kita meminta ampun untuk diri kita, kemudian memintakan ampun untuk saudara-saudara kita yang lebih dahulu beriman sebelum kami. Maka demikianlah adab-adab dalam berdoa yang perlu kita pahami dan perlu kita tekankan, sehingga ketika kita berdoa Allah senantiasa segera mengijabah atau segera mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.